Cik, puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom, selamat sore. Welcome back to Abasam Service hari ini. Teman-teman, kita akan mulai firman Tuhan hari ini ya teman-teman. Tidak lama, karena nanti saya juga ada undangan ya nikahan. Hari ini firman Tuhannya teman-teman, judulnya adalah Gak ingin dosa, tapi sulit. Ya. Teman-teman sudah lihat di Instagram ya. Teman-teman, saya mau buka dengan hal ini. Banyak kita ini ngaku tahu Kristen, tahu Injil. Banyak orang-orang tuh ngaku tahu Kristen, tahu Injil, tapi banyak yang salah kaprah tentang kekristenan. Ya, makanya saya bawa papan tulis ini dari ruangan sebelah. Ini sudah 3 kali berturut-turut waktu saya khotbah, saya bawakan ini ya ke teman-teman. Dan saya ingatkan ke teman-teman, banyak orang salah kaprah tentang kekristenan, ngakunya ngerti Kristen, ngakunya ngerti Injil, tapi hidupnya kembali lagi ke dua hal ini, dua musuh kekristenan, dua musuh Injil. Ya, ada legalisme dan liberalisme. Ya, legalisme, mereka percaya, oh, mosok sih kita ini diselamatkan karena anugerah, oleh sebab itu karena takut banyak orang-orang Kristen jatuh dalam dosa, mereka masuk dalam konsep legalisme, termasuk saya pun dulu juga masuk dalam legalisme. Saya sangat benci sekali sama orang-orang yang hidupnya berbuat dosa. Saya ngerasa diri saya lebih baik dari orang lain. Ya. Dan ini sering ditemukan di gereja-gereja. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, oh, kamu nggak pelayanan, kamu setiap hari Minggu kamu nggak datang ke gereja, ya, kamu nggak akan bisa masuk surga loh. Nah, ini kekristenan yang salah. Injil tidak berbicara seperti itu. Ya, terus kalau dikasih peraturan-peraturan gitu nggak mempan, dikasih iming-iming. Nah, ini juga sudah masuk di gereja-gereja. Oh, kamu nggak ke gereja, kamu nggak jaga kekudusan, ya Tuhan itu kudus. Kamu nanti nggak dapat berkat loh. Nanti hidupmu nggak sukses. Nah, siapa yang pernah masuk dalam sistem seperti ini? Aku pernah. Ya, kita semua mungkin pernah. Nah, ini musuh Injil, ini musuh kekristenan. Memang sih hasilnya berubah, ke gereja setiap minggu, persembahan, perpuluhan, melayani, ya, bertobat. Tetapi tujuannya bukan untuk Tuhan, tetapi supaya aku masuk surga, supaya aku diberkati. Dan jadinya sombong kayak saya dulu. Kalau ngelihat teman saya yang suka nyontekan tuh saya nggak suka. Merasa diriku lebih baik. Bertobat sih, tapi jadinya sombong. Ini bukan pertobatan, ini bukan konsep kekristenan. Ujung-ujungnya kita enggak bertobat, kita tetap berdosa. Kita mencintai diri kita sendiri. Nah, terus muak. Mana aku sudah hidup benar, hidup kudus, tapi kok aku enggak dikasih berkat. Akhirnya larinya ke sini. Musuh yang kedua, liberalisme. Percaya bahwa Tuhan itu kasih, enggak salah sih Tuhan itu kasih. Ya, tapi di sini dia ngomong, udahlah gak apa-apa. Tuhan Yesus itu sudah menerima kamu apa adanya, wis gak usah berubah, gak usah bertobat. Dia ngerti kok, dia mengasihi kamu. Nah, ini dua ekstrim musuh kekristenan. Nah, kenapa sih kok kita ini harus haus akan doktrin, pengajaran, teman-teman? Ibaratnya itu seperti ini, teman-teman punya pacar, tapi teman-teman itu sayang sama pacarnya teman-teman, bukan sayang sama pacarnya teman-teman, tapi teman-teman suka sama mobilnya dia, suka sama HP-nya dia, teman-teman suka karena dia kaya, tapi teman-teman tidak mau mengenal siapa pacarnya teman-teman. Sama dengan kekristenan, kalau kita cuman ke gereja cari berkat, ke gereja supaya hidupku damai, ya, tapi tidak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, ya. Doktrin itu seperti itu. Doktrin itu berbicara tentang kita ini mengenal Tuhan, gak cuma pengen berkatnya, tapi kita pengen kenal siapa Tuhan. Ya. Jadi kita harus haus akan doktrin, akan pengajaran. Dan teman-teman jangan jadi Kristen FOMO ya. Kristen FOMO, oh, karena aku lahir Kristen, orang tuaku Kristen, ya wes makanya aku ke gereja. Teman-teman harus kritis. Saya kemarin barusan scroll Instagram, ditemukan survei bahwa di tahun ini banyak anak-anak muda itu sudah meninggalkan gereja. Karena ngerasa apa? Semua agama sama.
Tetapi tahukah teman-teman, tidak semua agama sama, terutama kekristenan. Semua konsep agama sama, kekristenan itu tidak sama dengan agama yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, jadi teman-teman harus cari tahu, opo ya aku ke gereja, opo ya kok aku Kristen. Emang Yesus ini benar tak satu-satunya Tuhan? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman lahir ngikutin agamanya orang tua dan ternyata itu salah, buat apa teman-teman ibadah? Ya. Saya beberapa tahun lalu memikirkan ini, saya belajar. Saya dari SMP ikut komsel di Abetsam, tanya sama Pastor Ishak, tanya banyak pertanyaan. Apa bedanya Kristen sama Katolik? Apa Allah Tritunggal? Kenapa kok Yesus ini manusia kok bisa disembah? Teman-teman juga harus kritis akan hal itu. Ya, jangan jangan FOMO. Teman-teman harus tahu apa yang teman-teman percayai. Kalau teman-teman tidak tahu maka sia-sia. Siapa tahu itu bohong, ya yang kita lakukan selama ini sia-sia. Ya, jadi teman-teman, ayo kita harus akan doktrin. Ya, karena itu artinya kita ingin kenal siapa Tuhan kita. Ya, di Abesam kita banyak ngomongin tentang doktrin, penginjilan, dan pengajaran. Nah, teman-teman, seringkali di Abetsam kita juga pernah diingatkan ya, setelah kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima 3 hal. Ya, saya ingatkan lagi, kita terima 3 hal, boleh next? Nah, waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima 3 hal ini. Ya, justification, sanctification, dan glorification. Justification itu apa? Saya ingatkan sekali lagi, justification itu kita dibenarkan. Waktu kita percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum ya, sebelumnya dulu, kita dibenarkan. Ya, dibenarkan itu artinya dibebaskan dari hukuman dosa. Lalu kita juga menerima sanctification. Kita dikuduskan. Ya, setelah kita terima Yesus, kita menjalani hidup ini, kita hidup sekarang ini dalam kekudusan. Kita orang kudus. Lalu kita juga menerima glorification, kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya waktu Tuhan memberikan 3 hal ini itu tidak secara bertahap. Saya ingatkan sekali lagi. Tuhan itu ngasihnya langsung. Waktu teman-teman percaya Yesus pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman enggak cuma menerima 1 dulu, tapi teman-teman langsung menerima 3 hal. Justification, sanctification, dan glorification. Karena Tuhan itu di luar ruang dan waktu. Jadi dia kalau memberi sesuatu itu langsung satu paket 3 hal. Tetapi berhubung kita ini manusia hidup di dalam ruang dan waktu, kelihatannya kita masih secara bertahap. Oh, waktu 2012 aku percaya Yesus, aku terima ini. Dan sekarang 2024 aku sekarang ada di tahap sanctification. Ya, kita sekarang ada di tahap sanctification. Kita setiap hari bertobat, setiap hari kita dikuduskan. Dan sebenarnya kita juga sudah menerima glorification. Nanti suatu saat kita di sorga, keselamatan itu pasti, hidup kekal itu pasti, tetapi kita belum. Sudah tapi belum. Nah, makanya orang Kristen itu dikatakan lebih dari pemenang. Kita ini sebenarnya sudah menang. Ya, kita sudah punya pengharapan yang pasti, keselamatan yang pasti dalam Tuhan. Cuma sekarang kita di dalam ruang dan waktu, kita masih hidup di dalam sanctification. Dan di dalam sanctification ini adalah progressive sanctification, berprogres. Setiap hari kita diproses untuk hidup kudus melalui masalah, melalui komunitas kita. Ya, kita diajari untuk menumbuhkan. Memang sih secara de jure kita orang kudus, padahal tadi jam 3 kita berdosa, tapi hari ini kita bisa ngomong aku orang benar, aku orang kudus, itu karena anugerah Tuhan. Tapi bagaimana kekudusan Kristus itu nampak atas hidup kita. Jadi saat ini kita ada di tahap ini. Sebenarnya sudah menerima 3 hal ini, cuma karena kita di dalam ruang dan waktu, kita lagi ada di tahap sanctification. Kita lagi diproses untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Nah, makanya saat-saat ini teman-teman kita banyak bicara sanctification, ya, kekudusan. Kita orang kudus. Nah, kembali lagi ke judulnya firman Tuhan hari ini adalah kita ini nggak pengen dosa tapi kok sulit ya. Masalahnya itu begini, kita sudah lahir baru, kita sudah ngerti nih, aku orang benar, aku orang kudus, aku suatu saat nanti akan menerima kemuliaan Tuhan di sorga, bertemu dengan Tuhan, aku mati, aku langsung masuk sorga.
Ya, aku orang kudus. Tapi masalahnya, ya, kenapa kok sulit sekali kita ini masih sering sekali jatuh dalam dosa. Aku tahu mengampuni itu sesuatu yang benar. Tapi kenapa kok aku sulit mengampuni? Kita tahu mana yang benar, menyontek itu salah bagi yang sekolah. Tapi kenapa kita melakukan, padahal kita ini sebenarnya punya kerinduan, aku nggak pengen nyontek sebenarnya, tapi aku nggak bisa. Kita tahu melakukan hidup kudus itu bagaimana, menjaga kekudusan dalam pacaran, tapi kita seringkali jatuh. Kita nggak punya kekuatan. Dan ini menjadi pergumulan kita semua. Dan bukan hanya kita saja. Kita tahu mana yang benar, tapi kita tidak mampu melakukan, kadang kita masih jatuh. Ternyata ini juga menjadi pergumulan Rasul Paulus juga. Bacaan firman Tuhan kita hari ini berlanjut dalam Roma 7. Ya, kita buka ya, Roma 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Nah, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Aku tahu mana yang benar, tapi sulit bagi aku untuk melakukan yang benar. Termasuk kita. Mengampuni itu sesuatu yang benar, tapi kok sulit ya mengampuni saudaraku ini. Nah, kita akan bahas sama-sama, kita akan cari solusinya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Roma 7 ayat 14 kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang warna orange, teman-teman baca yang ayat putih. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku, ini Rasul Paulus yang nulis ya, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. 15 teman-teman, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, menarik di ayat 24, next ya. Di ayat 24 di situ Rasul Paulus ngomong, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam bahasa aslinya the body of death. Nah, teman-teman pernah enggak, teman-teman ini kita pasti suka alami sih. Teman-teman datang ke gereja setiap hari Minggu atau hari Sabtu, teman-teman diberkati melalui praise and worship, kita memuji Tuhan, diberkati melalui firman Tuhan. Lalu teman-teman pulang dari gereja itu ada keinginan untuk, aku harus hidup benar. Aku pengen hidup kudus. Ya. Tapi enggak lama, sampai rumah, kita ngomel-ngomel sama saudara kita berantem. Itu sih hari Minggu. Terus Senin, jatuh lebih dalam lagi, jatuh dalam dosa. Terus Selasa, jatuh lagi dalam dosa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu balik lagi ke gereja. Ada kerinduan lagi, aku harus hidup kudus, aku harus hidup benar. Lalu balik lagi nanti, pulang gereja berubah lagi. Senin tambah jatuh, Selasa tambah jatuh. Ya. Nah, teman-teman, di dalam ayat 24 ini, menurut komentar teologi, Paulus ini mengutip kata-kata the body of death, dia itu mengutip mitologi Romawi. Coba dengarkan ya, mitologi Romawi. Tentang Raja Mincensius, dia mengambil kata-kata tubuh maut ini. Jadi pada mitologi Romawi, ada seorang Raja Mincensius, kalau dia menangkap sebuah tawanan musuhnya, dia akan menghukum musuhnya itu dengan mengikat musuhnya itu hidup-hidup di atasnya mayat. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ini mayat,
Lalu musuhnya ini yang ditawan, dihukumnya itu diikat nempel sama mayat yang sudah busuk. Ya. Dan teman-teman tahu kalau mayat sudah busuk, pasti keluar ulet. Dan tawanannya ini akan mati secara perlahan-lahan, digrogoti sama ulet itu. Nah, Rasul Paulus mengambil kata-kata ini menurut komentari itu berdasar mitologi Romawi Raja Minsensius. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Paulus itu menggambarkan dosa itu seperti tubuh mayat tadi, ya, tubuh mayat yang melekat pada tubuh kita. Dosa itu seperti tubuh mayat tadi yang melekat pada tubuh kita. Artinya apa? Saya tulis di situ. Dosa, teman-teman, dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Tapi dosa, next. Tapi dosa itu satu kuasa dan dorongan yang melekat di dalam hati kita. Boleh mungkin ganti mic aja ya. Ada yang merah? Di mana? Oh ya, ini. Sip, thank you. Nah, jadi maksudnya Paulus itu dia ngomong dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat, tapi satu kuasa. Masih nggak bisa ya? Take test just atau pakai mic lain, mic-nya WL mungkin? WL6 ya? Oke, thank you Nicholas. Nah, dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat, tapi satu kuasa dan dorongan yang melekat di dalam hati kita. Yang kalau kita biarkan, dosa itu enggak akan pernah bersifat netral. Tetapi dosa itu akan menggerogoti kita seperti tadi, tubuh yang hidup ditaruh di tubuh mayat, digerogoti, dan dosa itu akan membinasakan kita. Rasul Paulus ngomong seperti itu. Dosa itu kayak gitu. Dia bukan hanya sekedar perbuatan jahat, tapi dia itu suatu kuasa yang menghancurkan kita, menggerogoti kita. Next, di Roma 7 ayat 19-22, Rasul Paulus juga ngomong gini, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat, yang aku perbuat. 20 teman-teman, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Rasul Paulus ngomong gini, aku tuh sebenarnya suka hukum Allah. Aku tuh sebenarnya suka hidup benar. Ini pun kita juga pengen hidup benar. Kita pengen hidup kudus. Tapi Rasul Paulus ngomong, tapi aku sering kali gagal. Kita juga, tapi aku sering kali kilaf. Seringkali aku keluputan, nyontek. Seringkali aku keprojot, meso. Seringkali aku buka celah, nonton video dewasa. Aku tuh punya kerinduan untuk menyukai kebenaran. Tapi susah. Nah, kita masuk pada solusinya. Gimana solusinya? Next ya, ikutin ya. Gimana solusinya? Ini adalah sebenarnya pergumulan kita semua teman-teman yang sudah lahir baru. Next, gimana solusinya? Solusinya sebenarnya sudah kita pernah baca di pasal sebelumnya. Terdapat pada Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah hidup di bawah kasih karunia atau grace. The key is grace. Apa maksudnya hidup di bawah kasih karunia? Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Saya terangkan ini lagi. Solusinya itu hidup di sini loh. Di bawah kasih karunia, grace. Bukan pada hukum Taurat.
Karena kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, karena peraturan-peraturan, maka kamu akan kembali lagi berdosa. Kamu jadi sombong. Kamu bertobat karena kamu pengen diberkati. Kamu mencintai dirimu sendiri, kamu menyembah berhala, kamu nggak menyembah Tuhan, kamu nggak mencintai Tuhan. Apalagi di sini, malah nggak mau bertobat, malah nggak mau berubah. Nah kan kita cari solusinya gimana supaya aku ini punya kekuatan, tidak lagi hidup jatuh dalam dosa. Solusinya grace, hidup di bawah Injil, di bawah kasih karunia, di bawah anugerah. Maksudnya gimana? Teman-teman, karena apa? Hukum, peraturan-peraturan itu bersifat menuntut. Itu bersifat menuntut. Dan pada akhirnya kalau teman-teman dengerin kakak rohani teman-teman, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus ini, kalau kamu nggak gini kamu tak denda, kalau kamu nggak gini kamu nggak masuk surga. Pada akhirnya teman-teman capek dan akhirnya anak-anak muda lari ke sini. Ini di Amerika sudah terjadi ateis, liberal. Nah, betapa pentingnya berita kasih karunia harus diulang-ulang terus di gereja. Dan itu bukan esensi kekristenan. Itu bukan Injil. Itu bukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Watchman Litny berkata, next, law, hukum Taurat atau peraturan itu berbicara Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi grace, kasih karunia, itu berbicara Tuhan yang melakukan sesuatu untuk Anda. Mungkin teman-teman sore ini bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan Yesus itu mati? Ngasih aku justification, sanctification. Kenapa dia mati itu ngasih aku pembenaran, supaya aku dibenarkan. Padahal yang tak butuhin itu bukan itu. Padahal yang tak butuh no duit. Padahal yang aku butuhkan itu masalahku selesai. Kok malah aku dikasih status orang kudus? Kok aku dikasih Roh Kudus? Padahal yang aku butuhkan di dunia ini masalahku selesai, uangku banyak, aku jadi orang sukses. Kenapa kok Tuhan malah ngasih justification, kebenaran, ngasih status aku orang kudus? Teman-teman, oke, mungkin kita butuh uang, kita butuh hidup kita sukses. Mungkin suatu saat, misal nih, Tuhan ngasih terobosan dalam hidup kita, kita diberkati, uang kita banyak. Ada yang bisa jamin waktu kita punya uang banyak, punya segalanya, teman-teman gak akan jatuh dalam dosa? Saya punya teman, dia cerita sama saya, Yud, aku sekarang uangku banyak, tapi mboyo aku kok ngerasa hampa, kosong. Uang banyak gak jamin. Masalah teman-teman selesai, gak jamin. Karena masalah kita itu bukan uang, masalah kita itu bukan masalah dunia yang sudah diselesaikan, ada jalan keluar. Tetapi masalah kita yang sesungguhnya adalah masalah hati yang berdosa. Problemnya bukan kamu nggak punya ini, nggak punya itu, bukan kamu nggak punya uang. Tapi problem kita umat manusia adalah hati yang penuh dosa. Itulah sebabnya Tuhan kasih kita sanctification, status orang kudus, karena itu tidak akan pernah bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Dia kasih Roh Kudusnya, pihak internal, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, diam di dalam hati orang percaya, setiap kita, supaya kita mampu hidup di dalam kekudusan. Jadi teman-teman, solusinya itu bukan liberalisme, bukan legalisme, ya, supaya kita ini tidak hidup dalam dosa lagi, karena nanti percuma balik lagi ke dosa, jadi sombong dan lain-lain. Tapi solusinya adalah anugerah, hidup di bawah kasih karunia. Ya. Mungkin ini sulit diterima bagi kita, karena kita terbiasa hidup di dalam dunia, di mana dunia itu menganut sistem upah. Teman-teman di sini ada yang sudah sekolah, waktu pertama kali daftar sekolah teman-teman sudah dapat ijazahnya? Nggak ada kan? Waktu teman-teman daftar kerjaan, waktu hari pertama langsung digaji sama bosnya? Nggak ada. Kita harus melakukan sesuatu dulu, baru kita dapat upah. Kita harus sekolah dulu, baru kita dapat ijazah.
Sehingga susah sekali bagi kita orang Kristen menerima konsep anugerah. Karena ini sistemnya bukan dari dunia, tapi ini dari Tuhan. Ini loh yang membedakan kekristenan dengan sistem dunia, dengan agama-agama yang lain. Karena grace, saya tulis di situ, grace bukan sistem upah, tapi kebalikan dari sistem dunia. Kita menerima pemberian Tuhan. Meskipun kita enggak layak menerimanya, kita ini sudah terima duluan. Sebelum kita melakukan apa-apa, kita sudah terima duluan. Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Ya, di situ dikatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu perjanjian lama. Ya, perjanjian lama kan kita dikasih hukum Taurat. Ya, ternyata hukum Taurat itu jadi syarat yang tinggi, membuat sadar bahwa manusia itu nggak bisa memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu dikasih tujuannya bukan supaya kita hidup kudus, tetapi justru menunjukkan kayak cermin. Ternyata, oh selama ini aku berdosa ya. Dikasih hukum tertulis sama Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini barang orang lain. Itu cuma cermin. Supaya kita sadar, oh ternyata aku ini orang berdosa. Tetapi firman Tuhan ngomong, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya. Di perjanjian baru, datanglah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, Yesus. Adam yang kedua, di mana Adam yang pertama, gara-gara Adam yang pertama semua jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus Adam yang kedua, ya. Siapa yang percaya diselamatkan, menunjukkan bagaimana semestinya menyembah Allah yang sempurna. Ya. Kristus yang benar malah mati. Sebagai apa? Sebagai perjanjian yang baru antara kita dengan Allah. Bukannya karena kamu baik, tapi karena inisiatif Tuhan. Kita memiliki perjanjian yang baru karena Kristus mati di atas kayu salib. Kita didamaikan. Inilah esensi Injil, teman-teman. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan melalui Kristus di atas kayu salib dalam hidup kita. Oke, aku ngerti gimana solusinya. Hidup di bawah kasih karunia toh. Terus gimana caranya hidup di bawah kasih karunia itu? Ya, kita baca ayat Roma 7 ayat 2 ya. Aneh ya, tadi yang pertama kita Roma 7 ayat 14 langsung, tapi yang solusi gimana caranya ini kita mundur ke atas. Karena gaya penulisannya Rasul Paulus ini gaya konversasional. Jadi gaya imajinasi percakapan. Maksudnya gini, dia itu kayak percakapan nulis suratnya. Dia ngasih solusi dulu, baru masalahnya. Contohnya, aku cerita sama Kak Ayu nih. Kak Ayu kemarin aku loh berhasil dapat piagam. Terus baru aku cerita, jadi waktu itu tuh aku tuh belajar bergumul. Nah sama dengan Rasul Paulus, dia ngasih solusinya dulu di ayat pertama, baru masalahnya diceritakan di ayat-ayat paling belakang. Nah Roma 7 ayat 2 sampai 3 kita baca ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum, ini gimana caranya hidup di bawah kasih karunia? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ayat 3 teman-teman, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Oh, posisi maksudnya suami istri berzina. Ya, gak apa, akan saya jelaskan lagi teman-teman, di ayat 4 ini dijelaskan. Maksudnya itu begini, sebab itu, saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu sekarang ini bisa menjadi milik orang lain. Siapa itu? Yaitu milik Dia, Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Gimana caranya? Caranya adalah memandang Kristus yang melakukan segalanya bagi kita. Kita milik Kristus. Ya, saya kasih ilustrasi supaya lebih mudah.
Saya boleh dibantu siapa ya maju ya? Kak Ayu deh, Kak Ayu. Saya lumayan dekat sama Kak Ayu nih. Kak Ayu, ayo Kak Ayu. Nah, misal saya ini Mr. Law. Law itu hukum Taurat. Law itu hukum Taurat. Kak Ayu ini nikah sama Mr. Law. Teman-teman ingat ya, Law hukum Taurat itu sifatnya menuntut. Menuntut hukum Taurat. Kak Ayu nikah sama Mr. Law. Mr. Law bilang sama istrinya, tolong buatin kopi. Ambil kopinya. Terus diincip sama Mr. Law. Kurang manis ini. Nggak enak, buatin lagi. Mr. Law cuma bisa nuntut. Aku maunya yang ada foamnya, yang ada bentuk love-nya. Nggak enak, bikinin yang enak. Jadi Mr. Law ini cuma bisanya nuntut. Kayak cermin. Ya. Kalau teman-teman ngaca di cermin, ada sesuatu yang kotor di matanya teman-teman. Cermin itu nggak bisa ngapa-ngapain. Cermin itu cuma bisa nunjukin kotornya teman-teman. Sama, kalau Kak Ayu nikah sama Mr. Law, dia itu Mr. Law ini nggak bisa nolongi istrinya. Cuman bisa nunjukin salahnya. Kamu ini kurang gini, kurang gini. Karena hukum Taurat itu lempeng, lurus. Paham teman-teman? Cuma bisa nuntut. Paham? Nah, sekarang ada Mr. Grace. Nah, sekarang Kak Ayu nikah sama Mr. Grace. Oh, Mr. Grace. Mr. Grace ini beda dengan Mr. Law. Mr. Law itu nuntut. Tapi Mr. Grace itu menuntun. Bukan istrinya, bukan Kak Ayu yang bikinin kopi. Tapi justru Mr. Grace yang bikinin kopi. Pas panasnya, manisnya juga pas dikasihkan ke Kak Ayu. Itu Mr. Grace. Mr. Grace suka nolong, suka nuntun. Nah, karena Mr. Grace ini suka melakukan sesuatu buat istrinya, maka dengan sendirinya istrinya ini mau buatin kopi, sesuatu buat Mr. Grace tanpa Mr. Grace minta. Coba dibikinin buat Mr. Grace. Memang sih masih kurang manis. Tapi Mr. Grace enggak nuntut. Mr. Grace malah menyempurnakan. Gini loh caranya. Jadi gulanya itu takarannya segini. Mr. Grace itu menyempurnakan. Meskipun apa yang dilakukan istrinya itu tidak sempurna. Dia menuntun, menyempurnakan. Dan istrinya dengan sendirinya, dengan inisiatifnya, itu mau memberikan hidupnya melayani Mr. Grace. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan duduk Kak Ayu, thank you. Ya. Nah, teman-teman, kenapa kok aku bahas ini? Bedanya apa? Yang teman-teman lakukan itu bisa sama. Teman-teman ke gereja, teman-teman melayani, teman-teman memberikan persembahan, teman-teman berbuat baik, itu bisa sama perbuatannya. Tapi yang mendorong motivasinya itu bisa beda. Yang satunya karena dituntut, takut masuk neraka, takut gak diberkati. Tapi kita yang sudah di dalam Kristus, kita ke gereja, kita berbuat baik, persembahan, motivasinya yang mendorong bukan karena takut, bukan karena dituntut. Tapi karena kita ingat, kita sadar, Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah melakukan segala sesuatu terlebih dahulu buat aku. Sehingga itu yang memampukan aku untuk aku melayani Tuhan. Perbuatannya bisa sama tapi yang mendorong motivasinya itu beda.
Paham teman-teman sampai di sini? Ya. Jadi satunya karena tuntutan, satunya karena kasih. Kenapa? Karena teman-teman dan saya sudah menerima sesuatu yang berharga. Bukan berkat, bukan mujizat, tapi pribadinya sendiri. Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dia dikatakan Immanuel, dia menyertai kita. Itu yang Tuhan lakukan, sehingga itu yang memampukan kita. Kita masih bisa melayani walaupun mungkin tidak sempurna skill kita. Walaupun kita ada masalah di gereja. Walaupun kita ada masalah di rumah. Karena kita lihat Tuhan. Karena aku melayani bukan untuk dapat ini, dapat itu. Karena aku hidup bukan di bawah hukum Taurat. Tapi aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ini yang membedakan. Ya, saya akan selesai. Kita buka Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1:17 itu dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. That's why sekarang teman-teman sudah menerima anugerah Tuhan dan teman-teman hidup bersandar pada anugerah tersebut. Sekarang maka hidup kita bukan lagi karena harus, bukan lagi terpaksa berbuat baik, bukan lagi harus terpaksa ke gereja, tetapi karena aku pengen melakukan itu untuk Tuhan, bukan lagi karena keharusan, tapi karena aku cinta Tuhan. Kalaupun teman-teman harus mengampuni, itu bukan karena teman-teman harus mengampuni, tapi karena teman-teman ingat bahwa aku ini juga gak kebaikan, aku ini orang berdosa. Tuhan ngampuni aku ini menyakiti hati Tuhan, aku sama-sama diselamatkan karena anugerahnya. Jadi kita mengampuni orang lain itu bukan sebuah keharusan lagi, tetapi karena kita sadar, kita diterima, kita diberi kasih karunia oleh Tuhan. Aku enggak mabuk-mabukan, aku jaga tubuhku, aku enggak ngerokok, bukan karena aturannya enggak boleh merusak tubuh Allah, tubuh bait Roh Kudus. Tapi karena aku menghormati kasih karunia Tuhan, di mana ada Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hatiku. Aku enggak mau melukai hati Tuhan, karena Tuhan sudah baik buat aku. Kita yang sekolah nggak mau nyontek lagi, bukan karena ada aturannya. Kalau guru kita ngomong nggak boleh nyontek ya, no. Karena aku menghargai Tuhan, aku ini orang kudus, aku sudah orang benar, aku harus jaga kekudusan, aku nggak boleh berdosa. Jadi bukan lagi terikat sama peraturan. Ya, Roma 7 ayat 5. Ayat selanjutnya ya, tadi ayat 4, sekarang ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, dengarkan teman-teman, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Maksudnya gimana? Mungkin teman-teman bingung, sama saya juga bingung. Maksudnya itu begini loh teman-teman, artinya justru kalau kamu hidup dalam aturan-aturan ini, hukum Taurat, ya, kalau kamu hidup karena peraturan, justru yang keluar itu akan dosa terus. Hah? Iya Tayud. Misal, kasih contoh. Saya ngomong sama teman-teman, jangan mikir makan tahu tek. Sekarang apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Tahu tek. Misal, ada tulisan, jangan mengintip, ada aturan gitu. Apa yang dilakukan sama orang-orang? Malah penasaran ngintip. Jadi aturan itu bukan solusi. Itulah manusia. Kalau hidup dari peraturan akan selalu dirangsang untuk melakukan dosa. Bukan berarti aturan nggak penting. Tetapi kalau kamu hidup di dalam sini terus, kamu lupa bahwa Tuhan itu kasih dan Tuhan itu kudus. Tuhan itu mengampuni kamu, Tuhan mengasihi kamu. Ya. Saya ada gambar ya, next ya. Orang Kristen itu suka selingkuh. Ngakunya orang percaya, ya, ngakunya sudah tahu Injil, menerima anugerah, tapi seringkali kita kembali ke hukum Taurat. Kita kembali ke ini, aku ke gereja supaya aku diberkati. Aku ke gereja melayani supaya aku gak masuk surga. Kita seringkali kembali ke sini. Ya. Makanya berita Injil harus diingatkan terus setiap Sabtu di gereja. Ya. Martin Luther berkata, next, the law discovers the disease, the gospel give the remedy.
hukum Taurat menunjukkan apa penyakitmu. Ternyata kita orang berdosa. Tetapi Injil memberikan obatnya. Ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu bukan tentang boleh nggak boleh. Ya, karena kita biasanya tanya, Yud boleh nggak tatoan? Yud boleh nggak ngerokok? Kan nggak ada tulisannya di Alkitab. Kekristenan itu bukan tentang sekumpulan peraturan, bukan tentang boleh nggak boleh. Tetapi apa esensinya? Apa tujuannya? Ya, kalau kekristenan sekumpulan tentang peraturan, boleh nggak daripada aku ngerokok nih ya, mending aku nge-vape. Kan lebih nggak bahaya nge-vape. Bukan tentang itu kekristenan. Tapi esensinya, buat apa? Memuliakan Tuhan enggak? Jadi batu sandungan enggak? Tatoan di gereja. Jadi batu sandungan enggak kira-kira? Jadi teman-teman pikir sendiri, ini boleh apa enggak boleh? Teman-teman ingat Injil, oh enggak sih, hidupku berharga. Aku menghargai Roh Kudus yang diam di dalam hatiku. Boleh enggak aku ciuman? Enggak perlu tanya itu lagi. Esensinya apa? Ya, siapa kita di dalam Kristus? Kita orang kudus. Ya, ayat terakhir Roma 7 ayat 6. Ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ini maksudnya apa lagi? Berat ya kita promain ya. Saya jelaskan. Maksud ayat ini tuh begini teman-teman. Kita orang yang dalam Kristus tidak ikutin peraturan. Maksudnya begini. Kalaupun tidak ada peraturan, kita tetap lakuin sesuatu yang benar. Kalaupun tidak ada peraturan tertulis, kita tetap hidup kudus karena Kristus sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Dia mati atas kayu salib supaya kita ini kudus, supaya kita ini dibenarkan, diselamatkan. Kalaupun nggak ada aturannya, ya jangan menyontek, jangan merokok. Tanpa aturan pun kita dengan sendirinya kita nggak ngerokok, kita nggak nyontek. Ya, jadi hidup yang dipimpin oleh anugerah hidupmu itu akan jadi lebih tinggi daripada hanya mengikuti peraturan teman-teman. Nggak ngurus mesti aturan ini nggak anu. Aku lakukan ini karena Kristus. Ada aturan nggak ada aturan, aku tetap hidup kudus, aku hidup benar. Ya. Next ya, saya tulis di situ hukum Taurat menuntut, tetapi kasih karunia menuntun kita melalui kuasa Roh Kudusnya untuk hidup dengan cara yang baru. Saya undang pemain musik, walau saya untuk maju ke depan. So hari ini teman-teman, kalau teman-teman melayani, ya. Puji Tuhan, saya lihat hari ini ada wajah-wajah baru teman-teman yang sudah berani ngambil bagian dalam pelayanan. Hari ini kalau teman-teman melayani, bukan lagi supaya dapat sesuatu, bukan lagi karena tuntutan disuruh orang tua supaya ke gereja terus, tapi pure, murni, karena ungkapan kasih dan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini kalaupun teman-teman memberi, bukan supaya dapat sesuatu lagi, bukan karena peraturannya memberi di gereja ada perpuluhan, ya. Tetapi pure, murni, karena ungkapan kasih, syukur kepada Allah. Kalau teman-teman jaga kekudusan, teman-teman berbuat baik bukan lagi karena keharusan, tetapi murni karena ungkapan syukur. Teman-teman melalui Injil, hati kita yang selama ini keruh, kotor, jadi bersih. Karena melalui Injil yang diberitakan sore hari ini bagi setiap kita, kita jadi ada keinginan untuk memuliakan Tuhan dengan tulus, dengan murni. Bukan karena tuntutan, bukan supaya, tapi tulus. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu buat aku. Ayat terakhir kita baca sama-sama, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini sistem dunia, akan haus terus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar
sampai kepada hidup yang kekal. Saya tulis di sini next ya, di bawah kasih karunia kita melakukan sesuatu yang benar bukan karena harus atau terpaksa, ingat teman-teman, tetapi mau, bahkan rela, sebagai ungkapan kasih serta ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita semua. Bukankah indah kasih Tuhan bagi setiap kita? Bukankah indah kalau kita hidup seperti ini? Kalau hidup karena peraturan, tuntutan akan capek dan kembali lagi jatuh. Tapi setiap hari kalau kita ingat kasih Kristus, kasih Kristus yang menopang kita, anugerahnya menopang kita, memampukan kita untuk kita semakin serupa, kuat melayani walaupun di rumah masih ada masalah. Karena kita datang ke sini bukan untuk supaya masalahku selesai, karena aku bersyukur Tuhan sudah kasih segalanya buat aku. Walaupun rumah kita jauh-jauh dari sana datang ke sini, ya, naik Grab mahal-mahal, karena aku datang ke sini karena bersyukur karena Tuhan kok, ya, bukan untuk dapat sesuatu. Betapa indahnya hidup di bawah kasih karunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu tadi ya, Penyelamatku. Inilah